Oke, di video kali ini saya mau cerita gimana caranya saya bisa dapat lebih dari 500 referring domain dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan lebih dari 500 itu benar-benar lebih ya, sampai ribuan bahkan. Tapi di judul sengaja saya tulis cuma 500 biar nggak terlalu gimana-gimana. Di sini bisa kalian lihat ada 4.400 referring domain yang udah difilter, padahal udah difilter do follow. Ya, ini website ini sekitar, saya lupa ya, beberapa tahun yang lalu referring domainnya masih di bawah 1000 ya. Stok backlink yang saya punya itu jumlahnya nggak banyak ya, belum lebih dari 500. Jadi kalau misalkan saya pakai semua pun nggak sampai segini juga ya, paling 1500 lah katakanlah. Tapi ini udah sampai 4400 dan nambah terus. Oke, memang ada dari sebagian yang jumlahnya juga mungkin banyak dari referring domain yang biasa-biasa aja atau bahkan nggak berkualitas. Tapi juga ada ya sekitar 20% yang dari berkualitas kayak gitu. Jadi 80% itu biasa dan nggak berkualitas. Tapi yang 20% ini yang berkualitas. Nah, 20% ini ngebantu banget untuk naikin reputasi website saya di Google. Adapun yang lainnya yaitu udah urusannya Google lah. Saya juga nggak terlalu peduli ya. Nah, gimana caranya bisa dapat 500 lebih? Ya bahkan kalau di sini mungkin katakanlah 3000 lah, 3000 referring domain secara natural yang dalam waktu relatif singkat, kurang lebih setahun mungkin ya. Tiba-tiba naik put kayak gitu, naik. Nah, saya pernah baca di salah satu website salah satu referensi saya juga belajar bikin website konten berbahasa Inggris dari dulu banget, bertahun-tahun yang lalu. Itu namanya John Dykstra. John Dykstra itu punya website namanya Fat Stacks Blog. Nah, nanti kalian bisa cari di Google dengan keyword kayak gini ya, Shutterstock site.2 nama websitenya dia. Jadi dia ini di sini ngejelasin bahwa gambar itu bisa mendatangkan banyak traffic, gambar bisa mendatangkan banyak backlink kayak gitu. Ini contoh-contohnya. Dia juga pernah ribut sama orang gara-gara lisensi gambar, tapi dia bisa menang. Terus juga dia jelasin dari segi SEO-nya. Ini orang agak gokil sih. 80.000 gambar tuh di-upload di websitenya dia. Tapi ini nggak sekali upload ya, saya ngikutin banget ini prosesnya dia, ini bertahun-tahun dia ngejalaninya. Terus juga tentang copyright, ini pengalaman-pengalaman menariknya dia. Terus ini juga bagaimana satu simple type of content bisa mendatangkan banyak natural backlink ya. Ini bisa dipelajari. Intinya dengan dengan Shutterstock dia cerita dengan pakai gambar-gambar yang kita punya kendali lisensinya, kita punya kendali hak tayangnya, maka itu bisa mendatangkan banyak traffic, bisa mendatangkan banyak backlink menurut pengalamannya dia waktu itu. Terus saya ragu-ragu nih pakai apa enggak ya, ikutin apa enggak ya. Akhirnya coba saya ikuti. Saya waktu itu langsung ambil paket yang paling gede ya, 750 gambar per bulan, walaupun biayanya juga lumayan. Tapi seingat saya dulu belum semahal ini ya. Mungkin dulu sekitar 200 dolar kayaknya, sekarang udah naik 50 dolar. Jadi dalam satu bulan kita dikasih jatah untuk download sampai 750. Kalau cuma ke download 500 gimana? Ya udah angus, 250-nya angus. Jadi harus dimaksimalin 750 gambar. Kalau kelebihan nggak bisa karena memang ada limitnya. Nah, dengan kita punya gambar di website kita yang kita ada lisensinya, maka kita bisa menuliskan di website kita bahwa gambar-gambar di website ini adalah hak tayangnya kita gitu. Maksudnya ini hak tayangnya kita. Kalau Anda mau pakai gambar, mau pakai konten, ya cantumkan sumber. Udah, sesimpel itu. Di awal-awal nggak langsung terjadi banyak backlink ya, tapi saya udah mulai dapat keyword-keyword yang muncul dari kayak gini.
Nah, jadi kan kalau kita search sebuah keyword di jenis-jenis konten tertentu, apalagi yang ada gambar banyak gambarnya, kita berpeluang untuk masuk ke sini website kita. Walaupun di halaman sininya, di sininya belum ada website kita, ya. Tapi seenggak-enggaknya punya kita udah muncul dulu di sini. Nah, ketika udah muncul di sini, inilah ada mulai traffic datang, walaupun nggak banyak, tapi udah mulai dipakai gambar kita sama orang lain. Kayak gitu. Nah, buat yang baru awal memulai ya, baru starting ya, kayaknya nggak harus langsung pesan ini karena harganya lumayan. Ini kalau dikonversi 3 juta lebih. Tapi kalau ada anggaran dan emang udah mau mengembangkan website yang udah stabil, ya pakai ini boleh. Oke, udah azan. Ini saya pause dulu. Waktu itu sih harapan saya ketika saya beli ini, saya jadi lebih serius untuk mengeksekusi, diurusin gitu maksudnya. Diurusin dalam artian gambarnya juga dioptimasi supaya bisa segera muncul di sini ya, gambar di Google ini, gambar Google Image. Jadi dioptimasi titlenya sama ALT-nya. Meskipun nggak semua gambar ya, nggak 750 ini nggak. Jadi konten kan ada terdiri dari beberapa gambar tuh. Nah, 2 atau 3 gambarnya itu saya masukin title, saya masukin ALT. Kayak gitu. Ya udah, nanti di situ konsisten semuanya dioptimasi setiap kontennya. Ya pokoknya untuk yang yoasnya itu dibikin hijau semua. Jadi ada gambar yang juga harus diisi title sama ALT, nggak harus semuanya. Jadi itu sih tipsnya. Buat kalian, ini saran saya. Ini dibaca ya, Shutterstock, Fedtext Blog. Di sini banyak juga insight-insight menarik dari yang dia alami. Ilmu lah intinya. Ya, dia bahas masalah hukum juga. Kalau ngomongin gambar sih sebenarnya banyak ya. Kalau kita googling tentang copyright, konflik di seputaran copyright gambar di internet itu banyak banget kasus-kasus. Kita bisa juga cari di Google. Di situ jadi menarik karena sebenarnya saya kalau misalkan mau nuntut orang-orang yang pakai gambar saya itu bisa aja. Cuma ya ngapain lah. Malah ngabisin tenaga juga kan. Ya minimalnya di barter backlink. Cuma untuk sekarang juga belum saya lakuin karena fokusnya belum ke arah sana. Ya mungkin someday lah dicoba diurus untuk yang pakai gambar kita minta untuk mencantumkan sumber. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua.